bab, ya sub-bab lagi. Kemudian bagian yang lebih kecil lagi adalah paragraf. Nah, kita sudah mempelajari tentang paragraf. Berbagai jenis paragraf. Ada deduktif, ada induktif, ada campuran, ada deskriptif, ada perbandingan, ada definisi, ada kronologi, ya, ada paragraf pembuka, paragraf inti, dan paragraf penutup. Jadi banyak sekali paragraf. Nah, dalam menyusun paragraf sangat dibutuhkan kalimat. Ya. Sebenarnya hal ini sudah juga dibahas di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di jenjang pendidikan sebelumnya. Ya, namun demikian, terkait dengan bahasa Indonesia di perguruan tinggi ini menjadi persoalan karena mahasiswa akan banyak dituntut untuk membuat karya-karya tulis. Tak jarang dijumpai sekelas mahasiswa kalimat dalam paragraf, karena ada paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat. Itu antar kalimat tidak nyambung. Maka pentingnya kita mempelajari paragraf. Nah, pentingnya kita juga mempelajari kalimat. Nah, karena di akademik dituntut juga membuat karya tulis yang ilmiah, maka ragamnya juga menggunakan ragam ilmiah, ya, di mana kalimatnya harus ya, terlalu kecil. Saya sudah besar ini, sudah volume terbesar. Bagaimana sekarang? Kemungkinan ya. Berarti itu juga ada pengaruh. Iya, saya sudah menggunakan mic yang paling besar ini ya. Oke, halo. Suara saya lebih baik? Sudah ya. Berarti hari ini media internet yang digunakan mungkin ada sedikit gangguan. Biasanya saya nada seperti tadi sudah kencang ya. Oke, mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti. Ya, kembali lagi bahwa kalimat sangat menentukan untuk ya, kalimat menentukan untuk mengembangkan paragraf. Paragraf berguna sekali dalam mengembangkan karangan. Baik, secara umum dipahami bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, pikiran yang utuh ini pikiran yang ada dalam kalimat yang merupakan pikiran dari penulis atau pembicara. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun. Nah, karena itu dalam ragam lisan, penentu maknanya itu diintonasi. Nah, kalau secara tulisan ditanda baca. Naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri intonasi akhir. Itu kalau lisan, intonasi akhir. Karena kalau lisan kan tidak ada tanda titiknya, maka diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital. Sesederhana ini terkadang mahasiswa luput juga, ya, dan diakhiri dengan tanda titik. Ya, tak jarang juga dijumpai tulisan mahasiswa tidak ada tanda titiknya di akhir kalimat. Lalu tanda tanya atau tanda seru, ya. Nah, dalam menggunakan tanda tanya dan tanda seru, seperti pernah saya singgung-singgung, tak jarang juga dijumpai yang salah penggunanya. Jadi setelah huruf terakhir langsung, jangan dikasih spasi, tanda tanya atau tanda seru atau titik. Dan di belakang tanda tanya, tanda seru tidak perlu lagi diberi titik.
Pemahaman lain kalimat adalah gugusan kata berstruktur dan atau bersistem yang mampu menimbulkan makna yang sempurna. Ya. Makna yang sempurna adalah makna yang dapat diterima oleh orang lain sesuai dengan maksud yang dimiliki pembuat kalimat. Nah, kalau kalimat bisa menyampaikan makna yang sempurna, di mana pembaca atau pendengar bisa memahami apa yang dibuat, dapat memahami pemikiran penulis, maka kalimat itu dinamakan kalimat efektif. Ya, kalimat efektif. Dalam komunikasi, kalimat menempatkan posisi sebagai media untuk menyampaikan pesan. Media penyampai pesan ada di sini. Ini pengirimnya, pembicaranya, atau dalam komunikasi disebut komunikan. Ya. Dia menyampaikan pesan, dan pesan ini dikemas dalam bahasa. Nah, kalau bahasa yang digunakan dalam menyampaikan pesan ini bisa dipahami oleh penerima, maka penerima bisa menerima apa namanya tadi, makna yang sempurna, ya. Sehingga bahasa yang digunakan dalam menyampaikan pesan efektif. Penggunaan bahasa dalam penyampaian pesan yang pertama dan utama itu supaya pesan dapat diterima oleh penerima pesan secara sempurna, secara utuh. Jadi penggunaan bahasa, penggunaan istilah-istilah, penggunaan sinonim-sinonim, itu tujuannya seperti itu. Bukan sedang menunjukkan kemampuan bahasa pembicara, bukan sedang menunjukkan keahlian si pembicara atau penulis. Karena akan menjadi percuma pembicara atau penulis menggunakan kalimat-kalimat, ya, yang dapat dikatakan berkategori kalimat tinggi gitu, tetapi tidak dapat dipahami oleh penerima. Ya, karena itu penggunaan bahasa diutamakan supaya pesan yang disampaikan dipahami. Ya. Jangan takut dikatakan kalimatnya sederhana, jangan takut dikatakan kurang penguasaan ini dan itu, yang penting kalimatnya sampai. Namun, dalam kita menggunakan bahasa, kita juga harus memperhatikan segmennya, siapa penerimanya. Kalau di tataran akademik, di perguruan tinggi, maka itu sudah lazim kalau kita menggunakan istilah-istilah keilmuan. Ya, hal ini juga tetap harus memperhatikan. Walaupun di akademik, tidak semua mahasiswa, tidak semua sivitas akademika juga menguasai. Tetap harus mempertimbangkan apakah apabila digunakan bahasa atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan pesan, apakah bisa dipahami? Nah, itu tetap harus menjadi pertimbangan bagi kita selaku pembicara atau selaku penulis. Ya. Karena itu, selain struktur kalimatnya yang baik, sesuai dengan sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, maka salah satu hal yang perlu dicegah adalah penggunaan kata-kata serapan yang bisa membuat pembaca atau penerima kurang memahami. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu kalimat-kalimat yang perlu dihindari. Ya, tata kalimat tidak karena bahasa sebagai sarana media penyampaian pesan, tata kalimat diharapkan tidak terpengaruh bahasa daerah atau asing, ya, kecuali pengayaan kosakata dari bahasa daerah atau asing. Nah, kalau pengayaan kosakata kalau tidak dapat dipahami pun tetap harus diterjemahkan. Ya. Lalu kalimatnya tidak rancu, tidak taksa, tidak mubasir. Kalimatnya jangan menggunakan kalimat yang tidak logis.
jangan juga kalimatnya tidak lengkap. Ya, karena kalau kalimatnya tidak lengkap, kalimatnya tidak dapat dipahami secara utuh, sehingga makna yang sempurna tidak dapat diterima oleh pembaca atau pendengar. Ya, mari kita lihat satu-satu kalimat yang perlu kita hindari, yaitu pengaruh bahasa daerah. Ya. Nah, kata-kata yang dicetak miring ini adalah pengaruh bahasa daerah. Mengapa kita hindari? Karena tidak semua memahami kata-kata yang berasal dari bahasa daerah. Ya, karena itu dalam ragam resmi, dalam ragam ilmiah perlu menggunakan istilah yang denotatif. Ya, denotatif, bukan konotatif. Biasanya bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing nanti akan mengganggu pembaca atau pendengar karena dia tidak memahami. Ya. Dalam 4 kalimat ini nampak tidak ada masalah, tetapi kalau ditinjau dari sisi struktur bahasa, penggunaan kata-kata, maka nampak bahwa ada masalah di dalam 4 kalimat ini. Ya, kita bersama memperbaiki kalimat ini. Yang sekilas memang tidak ada masalah, tetapi secara tata bahasa, tata kalimat justru bermasalah. Pengangkatan pegawai negeri itu belum ada surat keputusannya. Ya, ya secara umum bisa dipahami. Tetapi ternyata dalam kalimat pertama ini ada masalah. Pengangkatan. Ya, lebih tepatnya digunakan kata apa? Ya, boleh yang ada di Zoom menjawab ataupun rekan yang ada dalam kelas. Ya, ya lebih tepatnya pelantikan pegawai negeri itu belum ada surat keputusannya. Iya. Ya, tepat ya, pelantikan. Yang kedua, atas perhatian saudara kami haturkan terima kasih. Ini dari bahasa apa kira-kira nih? Haturkan. Bahasa Sunda. Iya. Nah, kalau kita ganti, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Iya, tuh ya. Yang ketiga, teknologi Jepang jauh lebih maju dari kita. Ya, teknologi Jepang jauh lebih maju dari kita. Ya, boleh. Yang di Zoom ataupun yang di kelas. Ya, mahasiswa atau mahasiswi. Kalau mau unjuk bicara, silahkan maju saja mendekati mikrofon. Ya. Teknologi Jepang jauh lebih maju dari kita. Ya, kita paham kalimat ini ya. Ini kalimat tidak resmi ya. Tetapi dalam konteks kita harus mengembangkan kalimat-kalimat yang resmi, kalimat yang menggunakan ragam ilmiah. Mari kita perbaiki. Teknologi Jepang lebih maju dari teknologi di Indonesia. Iya, baik. Yang keempat, kita punya kemampuan terbaik. Ya, ini dipotong ya. Kita punya atau mestinya ada kata yang lebih tepat ya, mengganti kata punya ya. Kita punya kemampuan terbaik. Nah, ini sering kita juga gunakan kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Nah, kalau kita perbaiki, jadi silakan yang di Zoom, apakah Immanuel, apakah Venza? Memiliki, Pak.
Kita memiliki kemampuan terbaik atau kita mempunyai kemampuan terbaik. Jadi harus lengkap, ya. Makanya imbuhannya harus lengkap. Baik, itu pengaruh bahasa daerah. Nah, berikut adalah pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing nampak pada kalimat seperti ini. Ya. My name is Andi. Kalau dalam bahasa Indonesia cukup nama saya Andi. Tapi karena pengaruh is dalam bahasa Inggris, nama saya adalah Andi. Iya. Jadi sebenarnya tidak perlu. Demikian juga untuk kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, kalimat yang keempat, kalimat yang kelima. Ini ada pengaruh bahasa Inggris. Memasukkan kata yang tidak diperlukan dalam tata bahasa Indonesia. Ya. Nah, berikut adalah kalimat rancu. Ya. Jadi kalimat-kalimat seperti tadi ada dipengaruhi oleh bahasa daerah, lalu bahasa Inggris. Nah, kecuali kosakata ya, pengayaan kosakata. Tetapi kalau mengganggu tata kalimatnya, kita harus perbaiki. Kalau kita terpaksa menggunakan bahasa Inggris, ya itu kosakatanya, tapi bukan memasukkan tata bahasa Inggris ke dalam tata bahasa Indonesia. Ya. Kalau tadi penggunaan kata bahasa daerah atau asing lainnya, bila kita gunakan dan bila memang tak dapat dielakkan, berarti harus digunakan, harus ditranslate. Ya. Tapi kalau ada sinonimnya yang resmi dalam bahasa Indonesia, mengapa tidak? Ya, langsung saja. Berikut adalah kalimat rancu. Apa itu kalimat rancu? Kalimat rancu terjadi jika kekacauan penggabungan dua bentuk. Terjadi jika kekacauan penggabungan dua bentuk yang benar disatukan menjadi salah. Nah, ini kalimatnya kurang bagus ya. Kalimat rancu terjadi jika penggabungan dua bentuk, maka terjadi kekacauan. Atau bisa masih dipahami jika kekacauan penggabungan dua bentuk. Nah, dua bentuk itu adalah dua bentuk yang benar disatukan justru menjadi salah. Ya, kita lihat beberapa kata yang bisa merusak kalimat menjadi rancu. Ya. Ada kata diperlebarkan. Ya. Kata ini sebenarnya berasal atau penggabungan dari dua bentuk yang benar tadi. Diperlebarkan itu kata terdiri dari dilebarkan atau diperlebar. Ya, dilebarkan atau diperlebar. Kata lainnya dipersilahkan. Ya. Ya, itu cukup disilakan. Ya. Seringkali itu sesungguhnya sering-sering dan berkali-kali. Ya. Ya, sering-sering datang ya. Ya. Berkali-kali. Dan lain sebagainya. Ini penggabungan dari dan lain-lain dan sebagainya. Jadi penggabungan dan lain sebagainya. Kadangkala itu terdiri dari kadang-kadang dan ada kala. Kadang-kadang dan ada kala. Lalu kalimat yang kelima, pada zaman dahulu kala. Ya, sebaiknya gunakan salah satu ya. Gunakan zaman atau gunakan kala. Ya. Dari kalimat yang pertama, gunakan dilebarkan atau diperlebar. Gunakan sering-sering atau berkali-kali. Gunakan dan lain-lain atau dan sebagainya. Gunakan kadang-kadang atau ada kala. Gunakan zaman atau kala. Ya, pada zaman dahulu cukup. Pada kala dahulu cukup. Ya. Itu kalimat rancu karena penggabungan dua bentuk yang benar disatukan.
Selain kalimat rancu ada kalimat taksa. Ya. Kalimat taksa adalah kalimat yang memiliki makna lebih dari satu konotat, lebih dari satu, atau disebut kalimat konotatif atau ambigu. Ya. Mari kita lihat keambiguan, ketaksaan, kekonotatifan tiga kalimat ini. Arti atau makna kalimat pertama, ya, Venza, menurut Venza, makna kalimat pertama apa? Mana Venza? Namanya ada di Zoom. Iya Pak, saya di kelas Pak. Oh, kamu di kelas. Iya, karena suaranya kurang jelas Pak. Silakan. Makna kalimat yang pertama apa? Menurutmu? Lukisan Jamila dipajang dalam pameran itu. Ya, maknanya apa kalimat pertama ini menurutmu? Oh, makna dari kalimat yang pertama, lukisan Jamila terpajang di dalam satu pameran itu. Lukisan Jamila. Jamila. Coba sekarang temukan yang taksa di bagian mana, atau yang konotatif atau yang ambigu di bagian mana? Juga ada kata juga itu kayak apa? Oke, bukan yang itu. Ya. Yang taksa bukan juga. Ya, tadi siapa yang menyebut lukisan Jamila? Taksanya ada di situ. Coba, arti lukisan Jamila itu mengapa konotatif? Karena bisa dua minimal ya. Yang pertama, ya, lukisan wajah Jamila ya. Ya. Nah, karena itu kalimat yang seperti ini namanya taksa. Pembaca mikir-mikirnya apa maksudnya ya? Ini lukisan karya Jamila atau lukisan wajah Jamila? Nah, ini namanya taksa. Jadi kalau kita perbaiki jadi bagaimana? Lukisan, lanjutkan. Tadi siapa yang, ya, jadi kalau diperbaiki menjadi, ya, ada satu lagi lukisan milik Jamila. Ya, jadi maknanya banyak ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, silakan berinisiatif mendekati mikrofon, letak taksanya di mana, dan silakan diperbaiki. Ya. Halo. Kalimat yang kedua. Ya, sebutkan namanya. Ya, kalau tadi siapa tadi? Ya, oke. Silakan. Ya, jadi kalau diperbaiki,
Garasi yang mewah itu garasi apa yang terpelihara? Yang pertama, yang mewah itu mobilnya ya. Yang kedua, garasinya yang mewah. Garasi untuk mobil mewah itu selalu terpelihara. Ya, baik. Ternyata memang tidak semudah membalikan tangan ya ketika kita menuangkan pikiran kita ke dalam kalimat yang bisa dipahami secara sempurna oleh pendengar atau pembaca. Oke. Kalimat yang ketiga, ini kalimat yang singkat ya. Silakan. Ya, dengan siapa? Ricky. Ya, Rizky, ya Rizky. Silakan Riz. Ya, iya betul. Iya, ya ada bisa saja ibu itu namanya Ahmad ya. Atau ibu itu istrinya Pak Ahmad, atau ibu itu adalah ibunya si Ahmad. Oke, inilah taksa ya. Karena itu kita menghindari penggunaan kalimat taksa. Baik. Mari lebih lanjut kita melihat kalimat yang perlu dihindari. Kalimat tidak lengkap. Ya. Kalimat lengkap sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat dan berintonasi selesai. Nah, kalimat-kalimat di sini dinyatakan tidak lengkap. Ya, kemungkinan karena faktor subjek predikat atau berintonasi yang tidak selesai. Ya. Yang pertama, jika tidak ada dukungan masyarakat tidak akan terwujud. Pesannya jelas enggak dalam kalimat yang pertama? Tidak terasa. Apa yang tidak terwujud? Apa yang perlu didukung? Ya. Jadi kalimat ini tidak lengkap. Ya. Mari kita lengkapi. Nah, silakan. Nggak apa-apa. Gimana, bagaimana? Kok muter-muter di situ? Ini kalimat kan tidak lengkap ya. Jika tidak ada dukungan masyarakat, tidak akan terwujud. Nah, sekarang silakan dilengkapi. Jadi apa bunyinya tadi? Diulang. Halo? Wah, ada masalah sinyal ini. Apakah suara saya masih terdengar? Suara saya masih terdengar jelas? Oh, masih. Oke, syukurlah. Ya. Silakan. Nomor 1 belum tuntas tadi. Siapa mencoba?
Berarti ada yang perlu ditambahkan dalam kalimat ini. Jika tidak ada dukungan masyarakat, titik-titik, tidak akan terwujud. Nah, karena kurang lengkap ini ya. Jadi, sepertinya predikatnya, jika tidak dukungan masyarakat, ini sebagai subjek, predikatnya yang tidak ada dalam kalimat ini. Ya. Jika tidak ada dukungan masyarakat, titik-titik, tidak akan terwujud. Nah, coba, silakan siapa melengkapi kalimat yang pertama. Yang tadi mencoba siapa yang tadi? Coba Daniel Eben, ulangi, perbaiki itu. Iya, apa ya yang tidak terwujud apa itu? Masih belum jelas itu. Kalau isinya maka, jika tidak ada dukungan masyarakat, ya apa itu? Masih belum jelas juga kan? Apa hal itu? Mas, ya, silakan. Terima kasih, Daniel. Yang lain coba. Ya, siapa? Siapa? Suaranya terputus-putus. Suaranya terputus-putus ini. Oh, ya. Itu sama tadi yang di ya, tapi masih belum jelas juga. Kesepakatan, Pak. Ya, halo. Ini siapa ini? Ya, Efraim. Keputusan tidak akan terwujud. Masih belum jelas, masih belum lengkap itu. Supaya pembaca itu apa yang harus didukung, apa yang harus diwujudkan itu jelas dalam kalimat ini. Satu lagi diberi kesempatan. Tadi siapa yang berkata ini apa sih? Dari tadi kamu kemana? Kita sedang berusaha untuk melengkapi kalimat yang tidak lengkap. Karena kalimat yang tidak lengkap ini maknanya tidak dapat dipahami ya oleh pembaca atau pendengar. Jika tidak ada dukungan masyarakat tidak akan terwujud. Apa yang perlu didukung, apa yang harus diwujudkan di sini? Silakan.
Ya, itu lebih jelas. Itu siapa itu? Siapa tadi itu? Aquila. Aquila, tadi perbuatanmu akuilah ya. Jika tidak ada dukungan masyarakat, program vaksinasi tidak akan terwujud. Jika tidak ada dukungan masyarakat, pembangunan gedung gereja itu tidak akan terwujud. Kan bisa begitu kan? Jika tidak ada dukungan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan di STTBI tidak akan terwujud. Jadi memang kalimat ini kalimat tidak lengkap. Karena itu perlu dilengkapi. Berikut nomor 2. Ya, silakan dibaca lebih dahulu. Lalu silakan diperbaiki. Halo? Ya, dia produksi dalam negeri yang kurang bermutu, yang tidak mampu bersaing di pasaran. Silakan diperbaiki. Ya, ya siapa berani? Silakan. Halo? Yang di Zoom itu hanya Immanuel Siagian, Oksana Rangan. Oksana Rangan di Zoom ya? Revi, mana Revi? Nathanael Tan. Hadir, Pak. Ya, coba. Revi, Ernest. Nomor 2, perbaiki kalimatnya. Sharon. Blesinta. Set. Oh iya. Oh, ada tulisan onset ya. Matthew mana? Yuk, silakan yang di Zoom maupun yang di ruang kelas. Saya coba, Pak. Boleh, Pak. Ya, boleh. Ini dengan? Revi Ernest, Pak. Oke, silakan. Film produksi dalam negeri yang kurang bermutu adalah film yang tidak mampu bersaing di pasaran. Coba diulang. Suaramu terdengar seperti pilek ya. Ulangi. Film produksi dalam negeri yang kurang bermutu adalah film yang tidak mampu bersaing di pasaran. Ya, kamu menggunakan kata hubung adalah ya. Iya, Pak. Ya, film produksi dalam negeri yang kurang bermutu. Pengganti yang kamu gunakan adalah. Kalau yangnya dibuang juga tidak masalah ya. Film produksi dalam negeri yang kurang bermutu
tidak mampu bersaing di pasaran. Jadi penambahan adalah kalau yangnya dibuang kurang bermakna ya. Ada tambahan kata lain yang lebih, tapi masih bisa ya. Yangnya diganti dengan adalah lebih memperbaiki kalimat ya. Film produksi dalam negeri yang kurang bermutu adalah, nah tapi adalah kurang tepat ya. Walaupun bisa membantu memaknai, tapi kurang pas ya, kurang tepat. Karena kata adalah biasanya untuk ya biasanya untuk pengertian-pengertian ya. Tapi penggunaan adalah masih bisa. Coba masih diberi peluang untuk yang lain. Pak, saya boleh coba. Ya, Kalau misalkan film produksi dalam negeri yang kurang bermutu, membuat tidak mampu bersaing di pasaran. membuat apa? Menyebabkan, Membuat, jangan membuat kali ya. ya, menyebabkan. Menyebabkan film produksi dalam negeri yang kurang bermutu menyebabkan film tersebut tidak mampu bersaing di pasaran. Ya, ya perlu penambahan kata lain ya. Baik, ya apa yang diperbaiki oleh Revi, barusan oleh siapa? Yang barusan siapa? Matthew. Ya, lebih memberi makna ya daripada kalimat ini. Baik, film produksi dalam negeri yang kurang bermutu, kalau kita hilangkan kata yang, tidak akan mampu bersaing di pasaran. Yang dibuang, lalu diganti dengan film produksi dalam negeri yang kurang bermutu, tidak akan mampu bersaing di pasaran. Nah, pasaran sini bisa ditambahkan lebih jelas lagi di pasaran dalam negeri atau di pasaran luar negeri, ya, sehingga ada kejelasan. Ya. Baik, itulah perbaikan kalimat yang tidak lengkap pada kalimat nomor 2. Ya. Berikut kalimat nomor 3. Nah, ini kalimat terlalu panjang dan minim tanda baca. Ya, 10 orang mahasiswa ITB yang berangkat 2 bulan lalu dengan menggunakan bus Kramat Jati dengan tujuan Sumatera untuk melakukan penelitian wabah penyakit demam berdarah yang tiba-tiba berjangkit di beberapa tempat di pulau itu. Nah, untuk kalimat ini silahkan ini sudah ada di Google Classroom ya. Silakan masing-masing mahasiswa membuat perbaikan kalimat ini ya, dan masing-masing silahkan kirimkan ke Google Classroom ya. Untuk nomor 3 ya. Linknya tadi saya sudah kirimkan, silakan di-share di grup. Ya, silakan perbaiki kalimat tidak lengkap nomor 3. Dan perbaikannya kirim ke Google Classroom. Baik, saya mengubah yang instruksi tadi dilakukan oleh dua orang ya. Silakan kalian berdiskusi untuk memperbaiki kalimat nomor 3 sehingga nanti dikirim ke Google Classroom dengan 2 nama, tapi masing-masing harus mengirim. Misalnya Immanuel bersama dengan Venza misalnya, maka hasil perbaikan Immanuel dan Venza dikirim oleh Immanuel, dikirim juga oleh Venza, begitu ya. Mari kita melaju ke
kalimat yang perlu dihindari, ya, yaitu kalimat tidak logis. Kalimat yang secara semantik tidak bisa diterima akal. Ya, ada 3 kalimat yang ironis. Pertama, yang kencing di WC itu harus disiram. Nah, kalimat ini tidak logis, ya, alias tidak bisa diterima akal. Yang disiram yang mana di sini? Ya, silakan diamati kalimat tidak logis ini. Ada yang mau mencoba? Baik, kita perbaiki bersama-sama ya. Kalimat ini tidak logisnya terletak di mana? Ternyata yang harus disiram itu adalah orang yang kencing di WC. Yang kencing di WC itu harus disiram. Jadi tidak masuk akal. Bukan WC-nya yang disiram, tetapi yang kencingnya yang disiram. Jadi kalimat ini harus diperbaiki, yang memiliki makna yang kencing di WC harus menyiram. Ya. Ya, menyiram di sini dalam konteks menyiram air kencingnya yang sudah dibuang ke WC tadi. Kita lihat kalimat yang kedua, dilarang keras membuang sampah ke sungai. Tidak logisnya di mana? Tidak logis dalam kalimat yang kedua adalah kata keras. Cukup dilarang membuang sampah ke sungai. Ya. Walaupun secara konotatif kata keras ini digunakan, tetapi menimbulkan ketidaklogisan. Ya. Mungkin lebih tepat sangat dilarang membuang sampah ke sungai. Ya. Nomor 3, ya, jangan memarkir kendaraan di daerah bebas parkir. Suara saya masih terdengar? Masih ya? Ya. Jangan memarkir kendaraan di daerah bebas parkir. Tidak logisnya di mana? Bebas parkir. Nah, bebas parkir artinya boleh parkir, tetapi justru dilarang. Ya, jangan memarkir kendaraan di daerah dilarang parkir mestinya, bukan bebas parkir. Nah, kata bebas parkir ini sebenarnya konotatif ya di situ, termasuk ketidaklogisan. Nah, dalam kalimat resmi dan kalimat ilmiah ini tidak boleh karena akan menimbulkan masalah pada diri para pembaca. Maksudnya apa ini? Nanti penerjemahannya, pemaknaannya jadi berbeda. Ya. Karena itu hindari kalimat yang tidak logis. Berikut adalah kalimat mubazir. Ya, kalimat mubazir. Kalimat yang menggunakan kata atau kelompok kata yang berlebihan. Ya, kita perhatikan 2 kalimat berikut. Banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan semaunya tanpa aturan. Di mana letak mubazirnya? Mubazir atau pleonastis, ya. Di mana letak mubazirnya? Banyak kegiatan-kegiatan. Sebenarnya cukup banyak kegiatan atau tidak usah menggunakan kata banyak. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan semaunya. Ya.
Nah, semaunya tanpa aturan ini juga mubazir. Jadi banyak kegiatan yang mereka lakukan semaunya atau banyak kegiatan yang mereka lakukan tanpa aturan. Jadi dalam satu kalimat pendek ini ada dua mubazir, yaitu penggunaan kata kegiatan yang double, sedangkan sudah didahului dengan kata banyak, dan kata semaunya juga tanpa aturan, yang penggunanya cukup salah satu, ya, semaunya atau tanpa aturan. Jadi kalau diperbaiki seperti tadi saya ungkapkan, kalimat ini sebaiknya menjadi banyak kegiatan yang mereka lakukan semaunya atau banyak kegiatan yang mereka lakukan tanpa aturan. Berikut adalah kalimat yang kedua, tindakan manajer itu terlalu keras sehingga akibatnya menyebabkan karyawan berunjuk rasa. Ya, sehingga akibatnya menyebabkan, ini mubazir, ini pleonastis ini ya. Cukup salah satu, gunakan kata sehingga, gunakan kata akibatnya, atau menyebabkan. Tindakan manajer itu terlalu keras sehingga karyawan berunjuk rasa. Akibatnya karyawan berunjuk rasa. Menyebabkan karyawan berunjuk rasa. Ya. Jadi kata sehingga akibatnya menyebabkan, disitulah letak mubasirnya. Seharusnya pilih salah satu. Berikut kata yang sama maknanya. Adalah, merupakan, ya. Adalah, gunakan salah satu. Mau gunakan adalah atau merupakan. Apabila kita akan menggunakan adalah, ya jangan langsung adalah merupakan digabung, jangan, ya, salah satu saja. Kata mulai, sejak, ya, mulai pukul 7, sejak pukul 7. Jangan mulai sejak, ya, itu mubazir. Kata ulang kembali, ya, salah satu. Kalau ulang kembali itu mubazir. Ya, yang D, amat sangat sekali. Pintar amat, sangat pintar, pintar sekali. Tinggi amat, sangat tinggi, tinggi sekali. Ya, berat amat, amat berat, sangat berat, berat sekali. Salah satu. Jangan amat sangat berat sekali. Wow, itu namanya mubazir. Ya. Nah, kemubasiran kata ini akan berpengaruh pada kalimat. Para editor yang mengedit karya-karya tulis sebelum dicetak itu sangat penting, ya, peranannya. Perhatikan hal ini. Apabila satu naskah, ya, misalnya 100 halaman, ya, satu naskah ya sebelum dicetak, kemudian diedit. Nah, 100 halaman ini akan dijadikan buku. Ya, mungkin kalau 100 halaman kurang lebih ya 50-60 lembar barangkali ya. Lalu diedit. Nah, ketika diedit ternyata 5 lembar, ya, mengurangi jumlah halaman 5 lembar karena pengeditan. Ada kata-kata yang mubazir, ada kata-kata yang ya, contohnya misalnya mengedit kata-kata yang mubazir. Kalau buku itu dicetak menjadi 1000 eksemplar, bayangkan ya, 5 lembar tadi mungkin bisa menjadi 3 halaman buku. Ya. 3 halaman buku kali 1000. Berarti 3000 lembar. 3000 lembar itu bicara soal kertas, bicara tinta, bicara tenaga yang digunakan.
Jadi editor itu bisa melakukan efisiensi sehingga buku menjadi efektif, baik dari sisi produksi maupun dari sisi isi. Ya, nampaknya mengedit itu pekerjaan ringan, tetapi berdampak besar. Ya, nah karena itu penting sekali kita menggunakan kalimat yang efektif, yang efisien, ya. Jangan mubazir. Nah, berikut adalah variasi kalimat. Ya, ini variasi kalimat, beberapa cara memvariasikan kalimat. Menggabungkan beberapa kalimat pendek menjadi satu kalimat panjang. Nah, caranya, dua kata yang sama ditulis satu saja. Menggunakan konjungsi intrakalimat. Ya, konjungsi itu apa ya? Kata hubung ya. Makna kalimat setelah digabungkan tidak boleh berubah. Ya, itu bagaimana menggabungkan beberapa kalimat pendek menjadi satu kalimat panjang. Itu caranya ya. Ini contohnya. Contohnya, peralatan untuk bernafas dalam air telah ditemukan. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, peralatan itu memungkinkan dilakukannya pengumpulan hewan laut dalam keadaan segar. Nah, mari kita gabungkan. Peralatan untuk bernafas dalam air telah ditemukan. Sehingga, ini konjungsi, ya, kata hubung, sehingga memungkinkan dilakukannya pengumpulan hewan laut dalam keadaan segar. Iya. Nah, penggabungan kalimat ini menjadikan kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk. Inilah kalimat majemuk ya. Ya. Karena di sini satu kalimat tapi terdiri dari dua kalimat. Terkadang kita harus menggabungkan kalimat, tapi terkadang kita harus memecah kalimat ya menjadi lebih pendek. Ya, itu tergantung keperluannya. Karena itu dalam sebuah karangan, jangan semua kalimat pendek, jangan semua kalimat panjang. Harus ada variasi kalimat. Ada kalimat yang panjang, ada kalimat yang pendek. Nah, variasi panjang pendek dalam kalimat itu akan membantu pembaca tidak lelah atau tidak bosan dalam membaca. Itu bagaimana variasi kalimat ya. Nah, berikut adalah memenggal kalimat panjang menjadi beberapa kalimat pendek. Kalau tadi kalimat-kalimat digabung menjadi kalimat panjang. Berikut adalah sebaliknya. Syaratnya, setiap penggalan minimal harus memiliki syarat subjek dan predikat. Jadi penggalan harus ada unsur subjek dan predikat. Yang kedua, gunakan konjungsi antar kalimat. Yang ketiga, perhatikan apakah kalimat yang telah terpisah tersebut memiliki koherensi atau tidak. Apa itu koherensi? Keutuhan. Yang ketiga, mengubah kalimat dengan memindahkan letak gatra. Nah, ini ada beberapa istilah pagi hari ini ya. Ada gatra, ada taksa, ada pleonastis ya. Mungkin jarang kita dengar. Nah, kata gatra pernah digunakan menjadi salah satu nama majalah di Indonesia, majalah Gatra. Gatra ternyata adalah kelompok kata yang mempunyai fungsi dalam kalimat, yang sering juga disebut gramatika. Ya. Jadi yang ketiga, mengubah kalimat dengan memindahkan letak gatra atau letak kelompok kata. Jadi kelompok kata dalam kalimat dipindah-pindahkan. Ini juga menjadi salah satu variasi. Kita perhatikan di sini syaratnya, bagilah kalimat berdasarkan gatra. Contoh, ya, 2 hari yang lalu. Nah, ini gatra. Teman saya. Nah, ini gatra.
pergi. Ya, ini Gatra. Ke Manila. Nah, ini Gatra. Ya. Lalu pindah-pindahkan, pertukarkan gatra-gatra tersebut sehingga kalimat bervariasi. Ya. Kemudian tidak boleh menambah atau mengurangi kata. Mengurangi, ini kurang A ya, kata. Jadi dalam variasi memindahkan letak gatra atau memindahkan kata atau kelompok kata, posisinya dalam kalimat, jangan menambah atau mengurangi kata. Coba kalau kita memperhatikan, ini gatra yang pertama, ini gatra yang kedua, ini gatra yang ketiga, ini gatra yang keempat. Ini jadi banyak variasi. Kita mulai dari nomor 2. Ya. Teman saya pergi ke Manila 2 hari yang lalu. Ya. Kemudian pergi ke Manila 2 hari yang lalu, teman saya. Itu masih bisa ada maknanya tapi kurang manis ya. Kurang selaras. 2 hari yang lalu, ya paling enak memang teman saya pergi ke Manila. Ya, itulah pemindahan gatra dalam kalimat. Apabila pemenggalannya tepat, maka kalimat susunan yang baru akan tercipta dan tidak akan merusak arti atau makna dari kalimat tersebut. Itulah variasi kalimat dengan menggabungkan kalimat pendek menjadi kalimat panjang, lalu yang kedua memenggal kalimat panjang menjadi kalimat pendek, dan yang ketiga memindahkan gatra, kata atau kelompok kata yang ada dalam kalimat, dengan catatan ketika membagi kalimat dalam gatra-gatra harus tepat. Nah, ini istilah yang dari tadi saya sebutkan ya. Kalimat yang efektif, yang mampu memindahkan makna yang sempurna dari penulis ke pembaca. Medianya ya kalimat yang efektif. Karena itu apa itu kalimat yang efektif? Kalimat yang pertama secara tepat dapat mewakili atau mewakili gagasan atau pikiran, perasaan pembicara atau penulis. Jadi apa yang kita maksudkan dalam pikiran kita itu diwakili oleh kata dalam bahasa tersebut, dalam kalimat tersebut. Ini baru pengertian kalimat efektif dari sisi penulis atau pembicara. Kalimat efektif juga harus dilihat dari sisi pembaca atau pendengar. Berarti yang kedua, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Ya. Ini dua sisi yang dimaksud dengan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu jangan hanya pada sisi pembicara atau penulis, tapi juga pada sisi pembaca atau pendengar. Baik. Ini kalimat efektif. Nah, Goris Kerap memberikan tips singkat terkait penulisan yang efektif ya. Yang pertama namanya langkah gagasan. Pengarang memiliki objek yang akan dibahas. Kalau kalian akan menyusun paper, makalah, skripsi kelak ya, atau karangan apapun,
harus ada objek yang akan dibahas. Ya, objek apa yang akan dibahas? Kalau tidak ada, pasti tidak akan ada muncul gagasan. Yang kedua, memikirkan gagasan atau idenya secara jelas. Pikirkan dari aspek kedalaman, dari aspek kelengkapan, dari aspek keluasan. Jadi hal ihwal tentang objek tadi harus dipikirkan benar-benar. Ya, dicarikan sumber informasinya, baik pustaka maupun lapangan. Ya, kalau pustaka kita harus membacanya. Nah, pengutipannya harus dikutip dengan baik, ya, dengan teknik pengutipan tersendiri. Nah, kalau sumbernya di lapangan, kita harus menelitinya, harus mengobservasinya. Kalau sumber informasi tentang objek ada pada orang, kita harus menginterviewnya. Ya. Tak jarang para jurnalis atau para peneliti mencari informasi, menemukan fakta, mengungkap kebenaran, ya, melalui pustaka, melalui observasi di lapangan, melalui interview dengan tokoh atau personil yang terlibat atau yang dianggap memiliki informasi yang relevan. Ya. Yang ketiga, setelah pengarang memiliki objek yang akan dibahas dan telah memikirkan gagasan atau idenya secara jelas, berikut yang ketiga, mengembangkan gagasan-gagasan utamanya secara segar dan jelas dan terperinci. Ya. Nah, mengembangkan gagasan-gagasan ini berarti seperti membuat sebuah kerangka. Kerangka. Kalau B masih dalam ranah pikiran, bagian C-nya ya mengembangkan gagasan-gagasan utamanya secara segar dan jelas dan terperinci. Nah, itu bisa menggunakan bisa menyusun kerangka lebih dahulu, ya. Jadi kerangka tulisan itu seperti blueprint bangunan gedung. Ya, itu gambaran utuh tentang sebuah bangunan. Kalau kerangka karangan berarti gambaran utuh sebuah karya tulis yang akan diwujudkan pada langkah yang kedua. Pengarang harus menuangkannya dalam bentuk kalimat yang efektif, yaitu tips dari Goris Kera. Berikut juga adalah aspek-aspek penguasaan bahasa. Nah, sering di dalam penyampaian pesan kita tidak bisa menyampaikan pesan secara utuh. Persoalannya adalah karena kita tidak menguasai aspek-aspek bahasa. Nah, supaya kita bisa berbahasa secara efektif, maka perlu penguasaan aspek-aspek bahasa berikut ini, ya. Yang pertama, penguasaan secara aktif sejumlah besar perbendaharaan kata, kosakata bahasa tersebut. Karena itu, ya saudara-saudara, bukan saja memiliki kamus bahasa Inggris, kamus Yunani dan Ibrani, kamus teologi, tambahkan pada koleksi kamus, ya, dalam perpustakaan pribadi kalian dengan kamus bahasa Indonesia, ya, karena banyak kata-kata yang belum kita kuasai, dan apabila kita menguasainya kita dapat menuangkan gagasan, pikiran, perasaan menggunakan kata tersebut. Jadi penguasaan kosakata menjadi penting. Nah, karena kalian mahasiswa teologi, ya, harus menguasai bahasa Yunani dan Ibrani, ya nanti pada mata kuliah tersebut silakan pelajari banyak kosakata. Yang kedua, penguasaan kaidah-kaidah sintaksis bahasa secara aktif, ya, bukan secara pasif, bukan hanya dalam pemahaman, tetapi secara aktif berarti penggunaan.
kaidah-kaidah bahasa. Nah, dalam bahasa Indonesia ya kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sumbernya ada di PUEBI. Ya, itu kaidah-kaidah ada di sana. Nah, kalau kalian juga mempelajari bahasa Yunani dan Ibrani, itu juga demikian. Tanpa Yunani Ibrani, tidak mungkin mahasiswa bisa melakukan eksegese terhadap teks Alkitab. Sekalipun ilmu hermeneutiknya sudah tinggi, sudah terampil, tetapi tidak menguasai atau tidak bisa menggunakan bahasa Ibrani dan Yunani, maka itu akan bermasalah. Karena itu kuasailah kaidah bahasa yang berkaitan dengan keterampilan menafsir, ya. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia ya kuasai kaidah bahasa Indonesia, karena saudara akan menuangkan tulisan skripsi, ya, makalah, paper tugas, jurnal itu menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kemampuan menemukan gaya yang paling cocok untuk menyampaikan gagasan, ya, gaya yang paling cocok. Nah, gaya berbahasa kalian apa? Ya. Setiap orang itu pasti memiliki kekhasan, yaitu gaya. Nah, apakah lebih cenderung ke naratif? Apakah cenderung ke deskriptif? Apakah cenderung ke argumentatif? Ya, silahkan. Apakah ke dialektika? Apakah ke analitika? Kalau dialektika biasanya tulisan-tulisan tersebut berusaha untuk memecahkan masalah yang belum pasti kebenarannya. Ya, itu biasanya dialektika. Tetapi kalau masalah sudah jelas kebenarannya, sudah diakui, tidak diragukan lagi, maka tulisan itu pasti berupa analitika, ya. Baik, yang pertama penguasaan secara aktif sejumlah besar perbendaharaan kosakata, yang kedua kaidah-kaidah berbahasa secara aktif, yang ketiga kemampuan gaya yang paling cocok untuk menyampaikan gagasan-gagasan, ya. Dan yang keempat, tingkat penalaran atau logika yang dimiliki seorang. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata bahwa bahasamu cerminan isi pikiranmu. Ya, karena bahasa itu berasal dari pemikiran yang dituangkan dalam kalimat, sehingga orang bisa mengetahui isi pikiran kita. Karena itu, untuk menguasai bahasa perlu tingkat penalaran, ya, logika. Dan semester 1 kalian sudah belajar logika, ya? Betul, ya? Ya. Nah, pelajari dengan baik, karena ilmu logika, ilmu bahasa, logika itu ketika pengertian masih ada di dalam pikiran seseorang, belum dituangkan di dalam kalimat. Nah, ketika dituangkan dalam kalimat, itu sudah jadi pemahaman, ya. Dan itu membutuhkan bahasa yang tepat untuk mewakili apa yang ada dalam pikiran kalian. Ini sebenarnya persoalan yang klasik, ya. Orang punya pemikiran bagus tapi tidak secara efektif mengungkapkannya, sehingga kalimatnya tidak efektif, gitu, ya. Nah, para penulis, ya, para teolog adalah orang yang memiliki pemikiran yang hebat dan punya kemampuan nalar yang baik, sehingga mampu menuangkannya ke dalam bahasa yang baik juga, ya. Beberapa hari yang lalu saya bercakap-cakap dengan tamu, ya, di kantor Ketua STBI. Beliau dulu adalah dosen juga, ya, di STBI dahulu namanya. STBI kan dahulu namanya ITKI, ya, Institut Teologi dan Keguruan Indonesia. Nah,
Beliau baru saja menyelesaikan kuliah di Biola University dengan gelar doktor. Nah, percakapan-percakapan kami sampai kepada soal bahasa. Ya. Ternyata sekalipun orang Amerika asli native gitu ya, tapi ternyata terkait dengan ketatabahasaan bahasa Inggris untuk ragam ilmiah itu membutuhkan ahli. Rupanya tidak mudah. Sama halnya kita orang Indonesia, ya asli Indonesia. Kita bukan orang luar yang menjadi warga negara Indonesia, bukan naturalisasi. Tetapi ternyata penguasaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya itu tidak mudah. Sama halnya dengan orang Amerika, dengan bahasa Inggris Amerikanya, tetap rupanya tidak mudah juga. Nah, karena itu dalam hal ini terlihat ya bahwa penguasaan bahasa bukan hal yang disepelekan, tapi harus menjadi perhatian. Mengapa? Karena pemikiranmu yang hebat tidak akan dapat diungkapkan dan dipahami oleh orang lain kalau kita tidak memiliki kemampuan berbahasa. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Yaitu 4 aspek penguasaan bahasa yang harus menjadi perhatian kita bersama ya. Dan ini adalah langkah-langkah penulisan efektif, tips singkat dari Goris Kerat. Dan ini adalah bagaimana apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Lalu membuat variasi dalam kalimat dan kalimat-kalimat yang perlu kita hindari. Ya. Nah, sedangkan tadi yang kalimat yang tidak lengkap yang harus diperbaiki itu tadi kalimat yang ketiga yang saya minta supaya kalian mengerjakannya berdua ya, berdua. Ya, ini kalimat ini. Ya. Baik, apakah ada yang perlu saya jelaskan ulang atau ada pertanyaan? Silakan. Kalian yang ada di Zoom atau kalian yang onsite di ruang kelas. Ya. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Baik, tidak ada. Nah, jika tidak ada, maka waktu selanjutnya silakan digunakan untuk memperbaiki kalimat ini ya. Kalimat ini adalah kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat dan berintonasi selesai. Ya. Nah, silakan perbaiki kalimat pendek, kalimat panjang termasuk ya. Nah, menjadi kalimat yang efektif ya. Menjadi kalimat yang pesannya dapat dipahami oleh pembaca. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka silakan mengerjakan ini dan ketika mengerjakan saya tidak akan ada dalam Zoom ini. Ya, jadi saya akan otomatis keluar dan nanti pukul 9 silahkan atau sebelum pukul 9 atau pukul 9 sebelum masuk ke mata kuliah lain silahkan dikirimkan ke Google Classroom. Ya. Baik, cukup jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Saya akan keluar Zoom dan kalian silakan mengerjakan 2 orang, ya. Dan sudah selesai. Saya kira cukup waktu ya. Ada lumayan. Baik, selamat mengerjakan. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan ya. God bless. Baik ya, saya tinggalkan ruangan ini. Tuhan berkati.
Oh ya, silakan. Kalau udah selesai kan dikirim ke Google Classroom. Kita tidak bahas di sini, ya. Berarti kalian tadi waktu saya menjelaskan kalian tidak memperhatikan kalau kalian sudah mengerjakannya. Iya. Nah, sekarang waktunya untuk mengerjakannya. Ya, 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 saya tidak membahas hasil satu persatu, tapi nanti saya akan ngoreksi yang dikirim ke Google Classroom. Begitu ya. Ya, silakan ditinjau ulang. Yang mengatakan sudah selesai ditinjau ulang ya, jangan sampai cepat-cepat tetapi tidak tepat. Oke. Ada lagi? Baik. Terima kasih. Selamat melanjutkan tugasnya kerjasama dan berkati.